Oke, teman-teman, balik lagi di video saya. Di video kali ini sama ya, saya mau update perkembangan Sanamaru dan saya mau pindahin si Maung nih ke tank polosan. Kebetulan ada tank polos nih, satu yang kosong, nggak pakai substrat. Jadi saya mau lihat bentukannya kayak gimana ya si Maung kalau misalkan dia ditaruh di tank polos. Dan akhirnya dapat waktu luang juga ya kebetulan untuk update video Sanamaru ini. Nah di sini juga nih si Maung kepalanya ada luka ya karena nyundul. Oke, kita langsung ke ikan pertama nih. Ikan pertama si Riau, kurang lebih masih sama sih, masih belum ada perkembangan karena ukurannya udah cukup gede. Jadi udah agak lambat untuk perkembangan dari bunga maupun warna ya. Tuh, bisa dilihat ya, warnanya masih belum naik lagi sih, tapi kurang lebih udah bagus lah ya, nggak terlalu putih gitu. Oke, nah ini untuk ikan yang asalnya saya progres di semi outdoor, kemudian saya sekarang udah dimasukin ke indoor ya. Saya suka ikan ini karena mentalnya nih bagus, kemudian dari barnya. Nah ini untuk ikan ini ukurannya baru 19 cm ya, tapi warna matanya udah merah nih, terus bar juga udah mulai tebel. Oke, selanjutnya si pitak nih, progresan angkatan pertama ya, dia ukurannya udah 23 cm. Nah warnanya juga udah oranye ya, udah lumayan pekat, cuman masih belum ngeblok ke semua badan, tapi kurang lebih udah bagus. Terus bunganya pun udah mulai masuk ke tengah. Nah ini untuk saya biasanya manggilnya anak adiknya si Maung sih, karena bara itu banyak kayak si Maung ya. Mudah-mudahan bisa oranye ya, walaupun di ukuran segini ini juga ukurannya 23 cm, belum terlalu keluar ya dari warna. Cuman ya udah ada tipis-tipis, cuman belum terlalu pekat lah untuk warnanya. Oke, lanjut ke ikan berikutnya. Ini ikan yang saya progres juga, asalnya di semi outdoor, kemudian saya masuk ke indoor. Bisa dilihat ya, tuh matanya udah mulai pekat juga, kemudian di ujung-ujung barnya udah keluar cabung juga ya. Kurang lebih udah lumayan pada bagus lah. Oke, seperti biasa ya, untuk di video-video saya ini sekalian kasih makan, dan si Maung nggak dikasih makan karena mau dipindah ya, takutnya muntah. Oke, ini dikasih pelet dulu ya. Nah buat yang nanya treatment masing-masing kayak numbuhin bunga atau warna, saya udah pernah bilang ya di video sebelumnya, saya nggak ada treatment khusus, dan saya pun sebenarnya nggak ada treatment sih. Dari air saya pakai bening, saya belum pernah sama sekali pakai ketapang, kecuali ya pas kondisi si Maung itu loncat ya. Kemudian dari pakan pun ya pakan pabrikan sih, saya pakai peletnya Akari Premium Maxi yang siklit. Kemudian untuk pakan pokoknya saya kadang pakai udang, kemudian kadang cacing, kadang kodok. Tapi saya untuk kalian yang lagi nge-progress sih, rekomendasinya mending pakai udang dan kodok sih, karena untuk udang bagus untuk warna, kemudian untuk kodok ke badan sesek ya atau berisi, kemudian sirip pun lebih tebal gitu. Cuman jangan terlalu sering ya kalau untuk kodok, karena takutnya gemuk gitu.
Nah, di sini kebetulan pakan pokoknya lagi habis ya, kayak udang, kemudian cacing atau kodok. Jadi di sini saya pakai udang kering. Udang kering yang saya pakai pun pabrikan ya, bukan ngeracik sendiri. Saya beli di tukang ikan. Kemudian untuk udang kering yang saya pakai red shrimp yang packingnya itu atau bungkusnya itu botolan ya. Untuk di wilayah saya sih harganya 17 sampai 20 ribu lah. Saya biasa pakai kalau misalkan memang bener-bener nggak ada pakan pokok sih ya. Kalau misalkan ada ya saya pakai udang yang beku tetap, tapi yang masih fresh ya, yang hidup langsung dibekuin gitu. Nah, banyak yang nanya juga ya, kalau misalkan udang keringnya merek yang lain bisa atau enggak, kemudian misalkan pakan pokoknya bisa pakai jangkrik atau enggak, atau ulet-ulet Jerman atau Hongkong gitu. Ya kalau untuk menurut saya bisa teman-teman, selama pakan itu masih bisa dicerna sama si ikan ya bisa aja sih. Karena kalau untuk bagus sendiri balik lagi ke gen ikan sama bakat ikannya. Kalau untuk treatment sih menurut saya sendiri hanya untuk beberapa persen lah. Tapi ya mungkin memang ada beberapa orang yang udah jago ya untuk nge-treatment. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya masih belum bisa sih kalau dibilang nge-treatment ya. Saya cuman miara-miara biasa aja sih. Nggak ada treatment-treatment khusus yang kayak orang-orang pakai ketapang pekat atau gimana gitu ya. Karena saya sendiri nggak mau ribet sih orangnya. Jadi ya udahlah, kalau misalkan ikannya bisa bagus ya alhamdulillah, kalau misalkan enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting ikannya sehat aja sih kalau untuk saya. Oke, ini sebelum saya pindahin ya, ini aktif banget nih ikannya. Oke, saya mau pindahin ya ini ke tank yang polos. Oke, nah ini kondisi si Maung pas baru pertama dipindah ya. Saya diemin dulu kurang lebih 5-10 menit sampai agak settle, baru saya nyalain nih. Nah, ini kondisi kurang lebih 5 menit sih. Saya baru nyalain lampunya dan kondisinya kayak gini nih. Dia masih gosong ya, masih kaget, tapi dia udah mau flaring pakai kaca sih. Tuh, gosong ya warnanya. Nah, ini bunganya nggak sebanyak yang punya teman-teman lah ya, tapi saya udah cukup puas karena miara dari kecil gitu. Dia langsung mojok. Oke. Nah, ini kondisi si Maung satu harinya ya, 1 hari setelah dipindah. Dia udah settle nih, udah aktif, dan warna juga udah naik ya. Oke, tuh, aktif banget nih. Cuman emang beda ya kalau misalkan dia nggak pakai substrat, warnanya tuh nggak terlalu pekat gitu. Oke, mungkin untuk di video kali ini segitu aja dulu teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyain bisa di
taruh aja di kolom komentar. Terima kasih.